Hai guys, balik lagi di channel Ngomongin Film, review film gokil tiap hari. Hari ini kita akan bahas salah satu film mitologi Yunani kuno, Clash of Titans, yang dirilis tahun 2010. Nah, akhir-akhir ini memang gue lagi demen banget sih sama film-film Yunani kuno. Mungkin untuk beberapa video ke depan, kita juga akan terus bahas film Yunani kuno ya. Oke, tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Jauh-jauh sebelum terlahirnya umat manusia, dunia dikuasai oleh bangsa Titan yang dikuasai oleh ayah Zeus, Poseidon, dan Hades. Bangsa Titan yang sangat perkasa tak disangka dihancurkan oleh ketiga anaknya sendiri. Zeus meyakinkan Hades untuk membuat sebuah makhluk yang sangat kuat yang akan mengalahkan orang tua mereka sendiri. Dan dari darah dagingnya, Hades melahirkan sebuah makhluk raksasa yang sangat buas sampai tak bisa dijelaskan dengan kata, Kraken. Zeus menjadi penguasa langit, Poseidon menjadi penguasa lautan, sedangkan Hades tertipu oleh Zeus dan diperintahkan untuk menjaga alam bawah. Awal cerita diceritakan ada seorang anak dan ibu yang ditemukan dalam peti di lautan. Dalam peti itu tersisa seorang anak yang masih selamat sedangkan ibunya sudah tidak bernafas. Seorang nelayan memungut anak itu dan membesarkannya. Anak itu lalu diberi nama Perseus. Saat kecil, Perseus sangat disayangi oleh kedua orang tua nelayannya yang bernama Spyros dan Marmara. Suatu hari, rakyat mulai resah dengan kemiskinan dan kemelaratan. Mereka seolah memiliki kewajiban untuk selalu menyembah dewa Zeus karena telah menciptakan mereka. Dalam cerita ini, Zeus menciptakan umat manusia agar mereka terus bisa berdoa kepada para dewa, dan dengan demikian, para dewa akan tetap terus abadi. Lama-kelamaan umat manusia semakin resah dengan semua ini. Mereka mulai menyaksikan para dewa. Mereka menyembah para dewa, tapi malah mereka tak berdaya, berlarut dalam kemiskinan, kelaparan, dan kemelaratan, seolah-olah para dewa tidak memperhatikan mereka. Lalu suatu hari, bangsa Argos memimpin pemberontakan untuk merobohkan patung Zeus yang sangat tinggi dan secara terbuka mengumumkan pengumuman perang kepada para dewa. Lalu di tengah keributan muncullah Hades. Ia langsung menghancurkan seluruh prajurit Argos, tapi amarahnya tak berhenti di situ. Ia melihat sebuah kapal yang merupakan kapal milik Perseus dan ayahnya, dan tanpa panjang lebar, Hades pun langsung menenggelamkan kapal tersebut. Seluruh keluarga tercinta Perseus tewas hari itu. Hanya Perseuslah yang berhasil selamat. Perseus pun dibawa para prajurit bangsa Argos menuju istana. Mendengar kemenangan para prajurit yang berhasilkan merobohkan patung Zeus, Ratu Argos menjadi sangat sombong. Ia menyombongkan putrinya sebagai putri yang paling cantik, mengalahkan dewi-dewi dari kerajaan Olympus. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba Hades pun muncul di tengah istana. Ia mengutuk putri bahwa dalam 10 hari saat gerhana matahari muncul, apabila darah putri tidak dikorbankan untuk mengenyangkan Kraken, maka seluruh bangsa Argos akan musnah dilahap oleh Kraken, makhluk ciptaan Hades. Lalu tak lupa, sebelum menghilang, Hades mengatakan kepada Perseus bahwa dia adalah seorang manusia setengah dewa, dan Zeus adalah ayahnya. Akhirnya Perseus dikurung dalam penjara. Saat dikurung, ada seorang wanita bernama Io, manusia setengah dewa yang dikutuk tak bisa mati dan awet muda. Lalu ia menceritakan seluruh kisah lahirnya Perseus dan kenapa dia bisa dibuang dalam peti ke laut. Seluruh cerita dimulai dari pemberontakan Raja Acrisius yang memberontak dan memimpin pasukan menyerang kerajaan Olympus. Kabarnya, dewa-dewa lain hanya ingin menghancurkan Acrisius dan pasukannya, namun Zeus sangatlah mencintai manusia. Sebaliknya, dia memilih untuk memberikan pelajaran pada Acrisius. Dia menyamarkan dirinya menjadi sang raja dan mendatangi kamar istri Acrisius yang sedang tidur. Acrisius menjadi sangat marah. Dia memerintahkan untuk mengeksekusi istrinya, lalu membuang istrinya ke laut bersamaan dengan bayi yang dikandungnya. Perseus menjadi semakin marah dengan para dewa. Akhirnya, atas perintah raja, dia pergi dengan sekelompok prajurit lainnya untuk mencari cara untuk membunuh Kraken dan membalaskan dendam kepada Hades.
Mereka pun pergi ke satu tempat untuk mencari The Eye, sekelompok peramal yang tahu seluk-beluk seluruh jawaban di dunia ini. Di perjalanan, Zeus ternyata masih bersimpati kepada umat manusia. Dia memberikan Perseus sebuah pedang bersinar yang ditempa di Olympus. Awalnya Perseus menolak pedang tersebut dan memberinya kepada Draco, kepala pasukan tempur. Di sisi lain, Hades belum berhenti untuk mengganggu mereka. Dia mengirimkan Acrisius dan memberinya kekuatan untuk membunuh Perseus, anak haramnya. Saat pertarungan melawan Acrisius, Draco berhasil memotong salah satu tangan Acrisius dan darah yang mengalir membangkitkan sekelompok kalajengking raksasa. Singkat cerita, Draco dan Perseus berhasil menusukkan pedangnya ke dalam tubuh makhluk itu dan Acrisius pun lari dari pertarungan. Tak berhenti di situ, ternyata mereka malah bertemu kalajengking yang lebih besar dari sebelumnya. Tapi untungnya, mereka bertemu dengan suku Jin yang menggunakan sihir hitam untuk mengusir seluruh kalajengking itu. Suku Jin adalah penguasa daerah gurun ini. Mereka dikutuk oleh para dewa agar tidak menyerupai manusia, tetapi mereka bisa menggunakan kemampuan sihir untuk mengendalikan lawan. Singkat cerita, akhirnya bersama dengan Ayo, prajurit dan salah satu suku Jin sampai di gunung untuk menemui The Eye. Mereka menanyakan bagaimana caranya untuk membunuh Kraken, tapi para penyihir bilang itu adalah hal yang mustahil dan tak mungkin bisa dilakukan. Akhirnya setelah diancam, mereka membocorkan satu rahasia untuk membunuh Kraken, yaitu dengan mengambil kepala Medusa. Seluruh makhluk hidup yang melihat mata Medusa akan menjadi batu, terlepas apakah itu monster ataupun manusia. Tak pernah ada yang selamat dan keluar dari sarang Medusa hidup-hidup. Semua yang pergi ke sana hanya akan diubah menjadi patung. Itulah mengapa di awal dikatakan kesempatannya sangat tipis. Tapi Perseus bersikeras ke sana. Dia ingin mengambil kepala Medusa, membunuh Kraken menjadi batu untuk membalaskan dendamnya. Di sini Zeus mulai menawarkan perlindungan pada anaknya Perseus. Dia ditawarkan untuk menjadi dewa dan hidup mewah di kerajaan Olympus. Namun sekali lagi, Perseus menolak Zeus. Lalu sebelum Zeus pergi, ia memberikan Perseus sebuah koin emas yang nantinya akan sangat berguna. Lalu Zeus pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Akhirnya mereka berakhir di sungai kegelapan. Untuk menyeberangi lautan tersebut, butuh orang yang dikorbankan agar para arwah dan monster di daerah itu memberikan mereka kapal untuk menyeberangi sungai. Lalu saat Perseus sedang bermain dengan koin emasnya, salah satu anggota dari suku Jin melemparkan koin tersebut ke sungai. Lalu muncullah kapal yang datang untuk menjemput mereka. Setibanya di markas Medusa, mereka semua sangat panik karena tidak boleh melihat mata Medusa, atau mereka akan menjadi batu. Tak satu pun dari mereka yang berhasil menyentuh Medusa. Teman-teman seperjuangan Perseus semuanya sudah berubah menjadi batu. Hanya tersisa Draco dan juga anggota suku Jin. Akhirnya, Jin pun meledakkan dirinya bersamaan dengan Medusa. Dan Draco mengorbankan dirinya untuk menciptakan Perseus sebuah kesempatan. Akhirnya, dengan gerakan heroik berputar menggunakan pedang, Perseus berhasil memenggal kepala Medusa. Ayo yang menunggu di depan goa tersebut sangat senang melihat Perseus berhasil. Namun, Acrisius menusuk Ayo dari belakang. Ternyata selama ini, Acrisius mengikuti perjalanan mereka. Amarah Perseus pun langsung meledak dan ia pun bertarung melawan Acrisius menggunakan pedang Zeus. Perseus menusukkan pedang itu ke perut Acrisius dan ia tewas saat itu juga. Tapi di sini, Ayo juga sudah meninggalkan Perseus dan menghilang jadi debu. Kini Perseus pun tinggal seorang diri untuk melawan Kraken. Di sisi lain, warga sudah siap mengorbankan putri. Mereka memberontak dan menerobos kerajaan untuk menculik putri untuk dijadikan makanan Kraken. Perseus bertarung melawan waktu. Kraken sudah mulai bangkit dan menuju kota. Untungnya, Zeus kembali membantu Perseus dengan mengirimkannya kuda bersayap, Pegasus. Kemudian Perseus langsung mengambil kepala Medusa dan bergegas pergi ke kota Argos. Di sisi lain, ternyata Hades ingin melengsarkan tahta Zeus. Dengan habisnya para manusia,
maka Zeus akan semakin lemah karena tidak ada yang menyembahnya. Sedangkan Hades malah semakin kuat karena Hades tidak hidup dalam rasa suka mereka, melainkan melalui rasa penderitaan manusia. Kepala Medusa sempat dicuri oleh kelelawar kecil, monster ciptaan Hades, namun akhirnya Perseus dengan nekat langsung terjun bebas dan menangkapnya. Sisa-sisa detik terakhir, saat Kraken sudah mengamuk dan ingin memakan putri Andromeda, Perseus pun berlari dan menunjukkan mata Medusa ke makhluk Kraken. Kraken pun tak butuh waktu lama untuk langsung berubah menjadi batu. Hades muncul untuk melawan Perseus, tapi Perseus dengan bantuan dari langit langsung melempar pedang petir milik Zeus dan mengirimkan Hades kembali ke alam bawah. Perseus langsung melompat ke dalam laut untuk menolong putri Andromeda yang jatuh ke dalam air. Saat sadar, mereka berdua terdampar di pesisir pantai dan Pegasus membangunkannya. Putri Andromeda menyuruh Perseus untuk menjadi raja di Argos. Namun Perseus menolaknya. Ia lebih memilih Putri Andromeda sebagai ratu yang baik hati. Saat sedang merenung di tempat awal di mana patung Zeus dihancurkan, Zeus kembali muncul menghampiri Perseus. Dia kembali menawarkan Perseus untuk kembali ke Olympus sebagai dewa. Tapi Perseus juga menolaknya. Zeus yang sudah tahu akan jawaban Perseus akhirnya pun membangkitkan kembali Io, wanita yang dicintai Perseus. Cerita pun berakhir di sini dan dilanjutkan seri keduanya di film Wrath of Titans.